Ini animasi dari episode pertama yang patah-patah. Dan ini versi yang halus di video kedua ini. Bedanya bukan di editing. Saya cuma menambahkan 3 kalimat di prompt VO dan ini gratis. Di video ini akan saya tunjukkan mulai dari nol. Di episode pertama, kamu sudah berhasil membuat animasi 3D jadi. Dan sekarang kita akan upgrade animasinya supaya gerakannya lebih halus dan kelihatan lebih mahal. Targetnya jelas untuk memula video 8 detik. Motionnya smooth, tidak jitter, dan kamera stabil. Nanti saya kasih 3 kalimat prompt yang bisa langsung kamu tempel di prompt lama. Penyebab animasi AI sering patah itu biasanya karena 3 hal. Yang pertama, tidak adanya prompt motion atau prompt motionnya terlalu umum. Jadi VO bebas menebak gerakannya. Yang kedua, kamera tidak dikunci. Jadi kamera ikut goyang dan terlihat patah-patah. Yang ketiga, aksi terlalu kompleks dalam 8 detik. Ini yang membuat AI kebingungan dan biasanya videonya seperti terpotong karena gerakannya belum selesai. Ini prompt dasar dari episode pertama. Buat video animasi 3D berdurasi 8 detik. Gaya visual tone 3D, subjek seekor kucing kecil memakai hoodie, dia sedang melambaikan tangan. Kamera slow dolly in, pencahayaan soft cinematic lighting, dan lain sebagainya. Saya tidak membongkar semuanya. Saya cukup menambahkan 3 kalimat prompt di bagian motion dan kamera. Nah, ini adalah 3 kalimat kunci. Dan ini merupakan inti dari video kedua ini. Jadi saya fokus ke motion, kamera, dan juga aksi yang sederhana. Di sini kalimat pertama, kita fokus ke motion smooth. Kalimatnya gerakan sangat halus, natural, tanpa jitter, tanpa patah-patah. Lalu di bagian kamera, stabilization, kamera stabil, tidak shake, tidak goyang, fokus tetap pada subjek. Lalu kalimat yang ketiga, aksi sederhana dan jelas. Kalimatnya, aksi sederhana dan konsisten dari awal sampai akhir, tanpa perubahan pose mendadak. 3 kalimat ini fungsinya mengunci motion, kamera, dan juga kompleksitas gerakan. Dan ini yang paling sering bikin video langsung naik kelas. Setelah kita punya promptnya, langsung saja kita ke flow untuk membuat video menggunakan VO Fast. Di sini setting yang saya gunakan sama seperti episode pertama, yaitu teks ke video. Lalu di sebelah kanan ini, saya menggunakan landscape 16:9. Lalu output per perintah ini satu saja supaya menghemat kredit. Dan modelnya saya menggunakan VO 3.1 Fast, yang mana ini membutuhkan 20 poin setiap kali generate. Oke, langkah pertama saya akan pastekan promptnya langsung di sini. Kuncinya di sini adalah kita tidak bongkar semua prompt ini. Jadi saya cukup menambahkan 3 prompt saja. Kalau kamu ubah banyak hal sekaligus, kamu tidak akan tahu mana yang membuat hasilnya lebih baik. Setelah kita meletakkan prompt dasarnya di VO, lalu kita menambahkan 3 kalimat utama agar video yang dihasilkan lebih halus. Di sini kita fokus ke motion, gerakan sangat halus, kita copy dulu, lalu kita pastekan ke sini. Setelah itu untuk stabilization kamera, di copy saja kalimatnya, terus kalian pastekan di bawahnya sini. Lalu yang ketiga, ini aksi sederhana dan konsisten, copy, lalu pastekan ke bagian bawahnya seperti ini. Setelah itu kalian klik aja tombol panah putih yang di sebelah kanan bawah ini. Oke ya, kita tunggu VO ini membuat video untuk kita. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 3-5 menit. Jadi sambil menunggu kalian bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Videonya sudah jadi, sekarang kita cek hasilnya. Saya biasanya mengecek hasil motion atau video generatan dari AI itu menggunakan 4 hal. Yang pertama itu ada frame yang lompat atau tidak, terutama di bagian kepala dan tangan. Nah, saya rasa ini tidak ada frame yang lompat. Yang kedua, untuk kamera, bagian kamera, kameranya bergeser sendiri atau tidak. Nah, ini saya lihat smooth ya. Jadi kameranya ini dolly in, dia tidak bergerak di luar dari yang kita instruksikan. Lalu yang ketiga, gerakannya konsisten atau tidak. Biasanya lambat dan tiba-tiba ngebut. Itu namanya tidak konsisten. Mari kita lihat lagi. Nah, oke ya, menurut saya ini sudah smooth untuk gerakannya. Lalu yang keempat, fokusnya tetap nempel di subjek atau lari-lari kemana-mana. Kita lihat lagi. Nah ya, menurut saya ini fokus kameranya dia ke subjeknya, nempel ke subjeknya ya, nggak lari kemana-mana. Dan menurut saya ini sudah bagus ya. Tapi kalau kalian merasa hasil generate ini masih kurang bagus, kalian bisa memperbaiki atau generate ulang videonya dengan cara edit sedikit-sedikit promptnya.
Kalian jangan langsung bongkar semuanya supaya mendapatkan hasil yang konsisten. Jika video yang kamu hasilkan masih patah-patah atau terlihat belum memuaskan, kamu bisa melakukan troubleshooting untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sini saya contohkan 3 kasus. Yang pertama, misalkan videonya masih jitter. Kalau videonya masih jitter, kamu bisa tambahkan satu kalimat ini. Tapi ingat, ganti satu kalimat saja, jangan semuanya. Lalu generate ulang. Kalimatnya super smooth motion, no jitter, high temporal consistency. Lalu untuk kasus kedua, yaitu kameranya masih goyang. Kamu bisa menambahkan satu kalimat ini. Locket camera movement, steady dolly in, no handlet shake. Lalu untuk kasus ketiga, aksi terlalu kompleks. Biasanya ini video akan terlihat terpotong. Kamu bisa menambahkan satu kalimat ini guys. Minimize movement, small natural motion only. Nah, jika video yang kamu hasilkan dirasa sudah cukup, kamu bisa mendownloadnya dan simpan videonya di dalam komputermu. Ya, di sini saya menggunakan ukuran asli ya, atau kamu bisa menggunakan resolusi ditingkatkan. Ini untuk mendapatkan video dengan resolusi HD. Misalkan resolusi ditingkatkan saja ya. Nah, ini dia akan memproses ya, tunggu aja untuk videonya ditingkatkan menjadi kualitas HD. Setelah itu video akan otomatis terdownload di laptop kalian. Sekarang kita simpan ini sebagai template motion. Yang pertama, gerakan sangat halus, natural, tanpa jitter, tanpa patah-patah. Yang kedua, kamera stabil, tidak shake, tidak goyang-goyang, fokusnya tetap pada objek. Yang ketiga, aksinya sederhana dan konsisten dari awal hingga akhir, tanpa perubahan pose yang mendadak. Jadi setiap kali kamu bikin animasi baru, kamu tinggal tempel 3 kalimat ini. Ingat ya, jangan diubah-ubah dulu kalau kamu ingin hasilnya konsisten. Saya contohin ya, saya ganti aksinya lebih simple. Misalkan di sini kucingnya dia sedang mengangguk pelan ya. Saya ganti bagian ini saja ya, sedang mengangguk pelan. Cukup kita ganti gerakannya sedikit saja supaya hasilnya tetap konsisten. Dan ini biasanya hasilnya lebih halus tapi tetap konsisten guys. Kita rekap cepat ya. Jadi di episode 2 ini apa saja yang kamu dapatkan? Yang pertama, kamu mendapatkan tips untuk tidak membongkar semua prompt. Jadi cukup menambahkan 3 kalimat anti patah supaya hasilnya lebih halus. Yang kedua, kita kunci kamera dan gerakannya atau motionnya. Yang ketiga, aksi jangan terlalu banyak selama 8 detik. Yang keempat, kalau hasil masih jitter atau patah-patah, tambah satu kalimat troubleshooting lalu generate ulang. Di episode berikutnya, episode ketiga, kita bikin animasinya lebih mahal lagi guys. Kita akan tambahkan 3 gerakan kamera sinematik. Jadi bukan hanya mendapatkan hasil yang lebih halus, tapi juga mendapatkan hasil video yang seperti di film-film. Untuk link episode 3 saya taruh di deskripsi dan juga pinned comment. Dan saya juga menyertakan link playlist dari seri tutorial flow VOFix. Jika kamu suka video ini, kamu bisa like video ini dan share ke teman-temanmu yang juga ingin bisa membuat animasi 3D sendiri. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.